Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar mengenai apa itu tes, pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Seperti yang kita ketahui bahwa antar unsur ini saling berkaitan ya, antara tes, pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Nah, kita akan bahas satu-satu secara tuntas mengenai apa itu tes, pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Di sini saya sendiri Siti Alvarez dibersamai oleh teman-teman saya, yaitu nanti ada Mas Laude Ahmad Sahrul dan juga ada Mas Herdi Muhtaro. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai apa itu tes. Nah, tes ini secara definisi atau pengertiannya merupakan suatu instrumen atau prosedur sistematis untuk mengukur suatu sampel dari tingkah laku. Jadinya, tes ini adalah salah satu cara untuk kita mengetahui bagaimana suatu ketercapaian atau capaian yang diharapkan dari suatu kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan penilaian gitu. Nah, di sini tujuannya untuk mengukur suatu sampel, misalkan itu peserta didik, masyarakat, ataupun lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa 3 unsur pokok dari tes itu sendiri. Yang menurut Gronwald tahun 1945 itu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan prosedur sistematis, yang kedua itu ada tingkah laku atau behavior, dan yang ketiga adalah skala angka atau kategori. Nah, yang pertama prosedur sistematis, yang kita ketahui bahwa tes ini berkaitan dengan bagaimana cara penyusunan itu dilakukan secara berurutan, secara sistematis. Yang pertama kita mulai dari merancang kisi-kisi, materi, kemudian juga indikator, dan lain sebagainya yang nanti akan memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk tes. Gitu. Kemudian yang kedua itu dari tes ini kita menginginkan suatu hal yang diharapkan atau ketercapaian yang ingin dilakukan oleh seorang guru ataupun yang lainnya untuk melakukan sebuah tes, yaitu tingkah laku. Misalkan peserta didik dapat menggunakan ini dalam hal pembelajaran, memahami pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah skala angka atau kategori. Di sini berkaitan dengan bagaimana tes ini akan memunculkan sebuah angka-angka. Mulai dari skala dari 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 atau tuntas tidak tuntas atau KKM tidak KKM dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini kita perlu ketahui bahwa ada jenis dan juga contoh-contoh dari tes itu sendiri. Kemudian yang kedua jenisnya itu ada 2, yang pertama itu tes dan juga non-tes. Yang tes ini kita ketahui bahwa terdapat lisan, tulis, bakat, intelijensi, ataupun prestasi. Misalnya contohnya kalau di sekolah itu ada penilaian sumatif ataupun penilaian formatif gitu. Ataupun tes-tes lembaga tes lainnya gitu kayak TNPTN seperti ada SBMPTN atau sekarang digunakan atau diganti namanya menjadi SNBT gitu. Itu adalah contoh dari tes. Kemudian untuk non tesnya itu ya pertama itu ada pengamatan, wawancara, angket, dan sebagainya. Pertama di sini yang tidak berkaitan dengan kognitif gitu. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yang judul materinya adalah pengukuran. Ya, lanjut. Nah, di sini saya akan jelaskan pengertian dari pengukuran. Nah, pengukuran sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurements, dan dalam bahasa Arabnya adalah muqayasah, ya. Dan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Nah, dalam dunia pendidikan, pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Nah, proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir apa yang telah diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama waktu tertentu. Dan proses ini juga dapat dilakukan dengan mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan melalui apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya pengukuran dalam pendidikan. Nah, pengukuran dalam bidang pendidikan ini erat kaitannya dengan tes, ya.
Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai peserta didik adalah dengan tes. Selain dengan tes, terkadang juga menggunakan yang disebut dengan notes ya. Jika tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik kognitif juga dan psikomotor, maka non-tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik afektif peserta didik. Jadi pengukuran ini sangat berkaitan dengan tes ya. Dengan tes dengan menilai suatu pencapaian hasil pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa ya, mengetahui apa pemahaman mereka tentang mata pelajaran yang mereka pelajari ya, yang dirangkai dalam beberapa pengukuran ya. Ada 3 tadi ya. Yang pertama kita nilai dari segi kognitifnya atau nilai afektifnya atau psikomotornya. Dan selanjutnya, nah di dalam pengukuran ini yang bersifat kuantitatif ya. Jadi kita menentukan pengukuran itu pasti dalam kerangka kuantitatif ya. Kalau kualitatif tidak termaksud ya, karena ini bersifat nilai gitu. Jadi dalam pengukuran ini yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yaitu yang pertama, pengukuran itu dilakukan bukan untuk menguji sesuatu. Misalkan pengukuran yang dilakukan oleh penjahit pakaian mengenai panjang lengannya atau panjang kaki, lebar bahu, ukuran pinggang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu ya. Misalkan pengukuran untuk menguji daya tahan baja terhadap tekanan berat ya. Pengukuran untuk menguji daya tahan nyala tempur pijar atau sebagainya. Nah, yang ketiga ini pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan jalan menguji sesuatu, misalkan mengukur kemajuan belajar peserta didik dalam rangka menguji nilai rapor yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Nah, pengukuran inilah yang biasa diketahui dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya menurut Benjamin S. Bloom ya dan kawan-kawannya mengembangkan suatu pengukuran dengan taksonomi ya. Biasa kita kenal sebagai taksonomi Bloom ya, yang dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama pengukuran kognitif, dan kedua pengukuran rana afektif, dan yang ketiga adalah pengukuran rana psikomotorik. Jadi pengukuran ini tidak sembarangan kita lakukan ya. Ada bagian-bagian tertentu yang kita harus ketahui sehingga kita bisa mengukur nilai pencapaian siswa dalam hasil belajarnya gitu. Yang pertama ada kognitif, afektif atau psikomotorik. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai pengukuran ranah kognitif ya. Nah, di dalam pengukuran ranah kognitif itu ranahnya yang mencakup kegiatan mental atau otaknya. Sementara itu belum mengkelompokkan ranah kognitifnya ke dalam 6 kategori, yang sederhana sampai kepada yang paling kompleks ya, yang diasumsikan bersifat hierarkis, yang berarti tujuan pada level yang tinggi dapat dicapai apabila tujuan pada level yang rendah telah dikuasai. Jadi kita bisa uji pengetahuan siswa ya dari segi ini ya, dari segi ranah kognitifnya, apakah siswa itu dapat bisa menguasai ilmu pengetahuannya ya. Nah, di sini ada beberapa level untuk siswa dapat bisa kita ketahui apakah dia bisa mampu
menguasai pembelajaran yang kita sajikan begitu. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Yang pertama dari segi pengetahuannya, ini kita mengajarkan siswa suatu mata pelajaran dan kita bisa memahamkan mereka begitu. Nah, di situ kita nilai juga dari segi pengetahuannya dulu. Habis itu dari segi pemahamannya ya, apakah pemahamannya bisa dia capai dengan kompleks atau tidak gitu. Itu pengujian yang dilakukan di kognitif. Dan ketiga adalah penerapannya. Dalam penerapannya ini kita nilai juga apakah dia bisa menerapkan sebaik-baiknya ilmu pengetahuan yang kita sajikan begitu, yang kita ajarkan ke siswa. Yang kedua kita menganalisis ya, kita menganalisis dari segi pencapaian pengetahuan siswa, yang selanjutnya lagi kita melakukan yang namanya sintesis ya. Sintesis itu semacam kita menguji siswa ya, menguji siswa dengan hasil pembelajaran yang kita sajikan. Nanti yang terakhir kita mengadakan yang namanya evaluasi gitu. Oke, selanjutnya kerangka afektif ini dia berkaitan dengan kita menilai sikap siswa ya. Sikap ini paling penting ya, karena kita mengetahui karakter yang ada di dalam diri siswa ya, dalam menerima mata pelajaran yang kita ajarkan gitu. Jadi penilaian sikap ini paling penting karena ini berkaitan dengan karakter dan kepribadiannya, sehingga kita bisa mengetahui secara kompleks apakah pengetahuannya ini bisa berpengaruh di dalam ilmu pengetahuan yang kita ajarkan gitu. Dan di dalam sikap ini adanya perasaan, emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya psikomotor ya. Psikomotor ini terbagi menjadi 5 bagian ya. Menurut Harrow, tujuan psikomotor ini secara hierarkis terbagi dalam 5 tingkat ya. Yang pertama adalah meniru. Nah, tujuan pembelajaran pada tingkat ini atau meniru ini diharapkan peserta didik dapat meniru sesuatu perilaku yang dilihatnya gitu. Nah, yang kedua adalah manipulasi. Nah, tujuan manipulasi ini supaya siswa dalam dia menerima pembelajaran pada menuntut peserta didik untuk melakukan sesuatu perilaku tanpa bantuan visual sebagaimana pada tingkat meniru, tetapi ya tulisan atau instruksi verbal. Ini kaitannya seperti kita mencontohkan suatu pembelajaran yang kita pelajari begitu. Nah, yang ketiga adalah ketepatan gerakan. Nah, ketepatan gerakan ini tujuan pembelajaran pada level ini ya, peserta didik mampu melakukan level ini peserta didik mampu melakukan sesuatu perilaku ya tanpa menggunakan contoh visual ya, baik contoh tertulis, dan melakukan dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat. Nah, yang keempat adalah artikulasi. Nah, tujuan dari artikulasi pembelajaran pada level ini peserta didik mampu menunjukkan serangkaian gerakan yang dengan akurat ya, urutan yang benar dan kecepatan yang tepat. Nah, yang kelima adalah naturalisasi. Nah, tujuan pembelajaran pada tingkat ini peserta didik mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan tanpa berpikir lagi cara melakukan sesuai dengan urutan gitu.
Baik, selanjutnya kita akan membahas apa itu penilaian dan evaluasi. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan apa itu tes, kemudian apa itu pengukuran. Oke, mungkin kita sebelum mengetahui lebih lanjut apa itu penilaian, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi penilaian adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, proses penilaian adalah proses yang sudah terukur ataupun tersistematis. Oke, ternyata di dalam jenis-jenis penilaian juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penilaian berfungsi sebagai diagnostik, membantu mengidentifikasi kebutuhan individu peserta didik. Penilaian diagnostik ini sering digunakan pada saat penggunaan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, penilaian berfungsi untuk pembimbingan, untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan mereka. Selanjutnya, apa sih contoh dari penerapan penilaian? Nah, kalau kita mengetahui dari contoh penerapan penilaian ini, nah bisa dilihat bahwa dengan konsep penilaian kita bisa menggunakan konsep tuntas dan tidak tuntas. Contohnya, jika siswa A mendapatkan nilai 7, maka dianggap tuntas. Tetapi jika siswa B mendapatkan nilai 5, maka tidak tuntas. Itulah bagaimana proses penerapan penilaian yang tadi sudah kita sampaikan secara sistematis. Oke, selanjutnya tidak hanya melakukan sebuah penilaian, pengukuran, dan tes, kita juga harus melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi juga memiliki fungsi untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru, serta membantu dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi, evaluasi ini bukan hanya untuk mengevaluasi terhadap peserta didik saja, tetapi evaluasi juga berkaitan dengan bagaimana guru melakukan penyusunan rencana pembelajaran yang baik dan benar, dan itu juga akan menjadi salah satu indikator yang akan digunakan saat merancang rencana pembelajaran di pembelajaran selanjutnya. Oke, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam proses evaluasi? Yang pertama, perencanaan dan penyusunan strategi. Nah, di dalam proses perencanaan itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan, seperti RPP, kemudian bagaimana kita menyusun strategi yang baik dan benar. Dengan hal tersebut, kita akan mendapatkan hasil belajar dan mengevaluasi program pembelajaran. Jadi tujuan dari evaluasi dalam dunia pendidikan itu tidak hanya fokus terhadap hasil belajar siswanya saja, melainkan untuk memberikan evaluasi kepada program pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kemudian strategi yang digunakan, perencanaan, dan seterusnya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih atas pemaparan yang sudah kami sampaikan berkaitan dengan apa itu tes, apa itu pengukuran, apa itu penilaian, dan apa itu evaluasi. Mungkin itu saja. Bila itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.